selamat siang. Tadi saya agak kesulitan masuk karena saya di Mendalo ini di mengajar. Memang kadang-kadang di sini juga signal kurang bagus ya. Nah, baik Ibu, terima kasih Ibu Rajatan sudah hadir dalam menjadi penguji atau memberikan masukan kepada para mahasiswa PPG yang seminar hari ini. Demikian juga Pak, aduh lupa pula saya tadi, Pak apa namanya? Pak Sutoyo. Pak Sutoyo. Jadi sesuai dengan arahan Ibu Yusra, beliau mengarahkan ataupun menginstruksikan bahwa mahasiswa kita yang berempat seminar hari ini masing-masing persentase kurang lebih 10 sampai 20 menit, paling lambat 20 menit. Nah, kemudian nanti secara bergantian Ibu Radiatan dan Pak Toyo memberikan ataupun memberikan masukan atau bertanya atau semacam memberikan arahan lebih banyak daripada barangkali menguji, karena ini seminar untuk memperdalam kesiapan mereka nantinya menjadi guru. Barangkali kita kalau disebut menguji juga ya menguji juga ya, memberikan penilaian juga. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau menurut saya kita lebih banyak memberikan masukan. Nah, begitu arahan dari Ibu Yusra. Oleh karena itu untuk mengingat waktu dipersilakan kepada moderator, siapa yang tampil pertama? Saya Pak Aisyah Hairunisa. Oke, silakan 20 menit saja dipresentasikan. Apakah slide PPT-nya terlihat jelas, Pak, Bu? Iya, silakan. Kalau saya sudah, ya sudah, PPT-nya sudah. Pak Toyo, gimana Pak? Aman, aman. Ya sudah, ya. Oke. Oke, saya mulai. Selamat siang, Bapak Pembimbing, Pak Andio Penta, kemudian dosen penguji, Ibu Radiatan Mardia, dan Bapak Sutoyo, selaku guru penguji. Baiklah, saya Aisyah Hairunisa, mahasiswa Bahasa Indonesia PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Mohon izin, perkenankan saya untuk mempresentasikan desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Nah, ada 4 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah identifikasi diri, yang kedua ada refleksi pengalaman belajar yang dipilih, yang ketiga adalah inovasi, dan yang keempat merupakan tindak lanjut. Langsung saja pembahasan. Poin pertama, identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu berusaha untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap peserta didik melalui berbagai karya yang diciptakannya dan memberikan manfaat yang banyak dari karya-karya yang telah dibuatnya. Kemudian yang kedua adalah visi pribadi saya sebagai calon guru. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri dan akan selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang saya miliki melalui proses yang telah saat ini setelah saya tempuh, yaitu perkuliahan PPG, mendapatkan banyak teori dan materi yang telah dipelajari, kemudian implementasinya ke praktik lapangan persekolahan. Nah, yang poin ketiganya adalah hal yang ingin saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, dengan kesadaran penuh, memberikan contoh karakter kebaikan yang dapat menumbuhkan banyak manusia-manusia tersebut. Tentunya fokus utamanya adalah peserta didik yang merdeka, berprofil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, menjadi ujung tombak dalam menyediakan layanan pembelajaran
baik itu berupa bimbingan, arahan, yang tentunya berkualitas bagi peserta didik. Dan yang ketiga, hal yang akan saya lakukan adalah menjadi pendidik yang lebih baik dari hari ke hari, tentunya dengan melakukan refleksi, apa saja yang perlu direfleksikan setelah diimplementasikan tadi. Dan yang terakhir, hal yang ingin saya lakukan adalah menjadi insan yang selalu senantiasa belajar untuk menguatkan karakter baik dalam diri. Agar saya bisa menguatkan karakter peserta didik juga, tentu saya harus menguatkan karakter pribadi diri saya sendiri. Itu mengenai identifikasi diri. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar yang telah saya pelajari di perkuliahan, dan tentunya ini adalah refleksi yang telah saya pilih. Salah satunya adalah pembelajaran atau mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Fokus utama saya adalah membahas pendekatan Culturally Responsive Teaching atau disingkat dengan CRT. Nah, CRT ini adalah sebuah cara yang akan saya lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang tentunya yang aman, nyaman, dan bisa menempatkan peserta didik yang di dalam terdapat minoritas agar memiliki kesamaan hak, kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan diri mereka, peserta didik. Dan yang kedua adalah melalui pendekatan CRT ini menjadi suatu cara bagi guru, tentunya saya sebagai calon guru, untuk mengajar peserta didik yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu suku, budaya, mungkin agamanya, dan lain sebagainya. Dan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik melalui pendekatan CRT ini. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Judulnya adalah Desain Pendekatan Culturally Responsive Teaching dalam Pembelajaran Menganalisis Teks Berita di Kelas 11. Inovasi pembelajaran saya adalah yang pertama, merancang pembelajaran berbasis CRT yang mana kegiatan pembelajaran difokuskan dan dikaitkan dengan budaya lokal. Nah, budaya lokal di sini adalah fokusnya saya mengambil budaya lokal Jambi. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif antar peserta didik, dan tanggap budaya melalui pendekatan CRT ini. Itu adalah desain inovasi yang telah saya rancang. Kemudian selanjutnya, mohon maaf Pak. Oke. Yang selanjutnya adalah tujuan dari desain yang telah saya rancang adalah yang pertama, melalui pendekatan CRT ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Kemudian, tujuannya adalah melalui rancangan pembelajaran dan asesmen yang tentunya di dalamnya bermuatan dan berintegrasi budaya, dapat memberikan atau membawa perubahan positif dalam pengalaman belajar peserta didik, kemudian meningkatkan keterlibatan mereka di dalam diskusi, berkolaborasi, dan memastikan bahwa setiap peserta didik itu merasa dihargai, tidak merasa dibedakan kemudian, dan diakui dalam setiap kegiatan proses pembelajaran. Itu adalah tujuan dari inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Selanjutnya adalah hasil refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, saya harus memiliki beberapa kompetensi guru profesional yang tentunya harus dimiliki. Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam mengenai materi pembelajaran yang telah saya peroleh di perkuliahan, kemudian menerapkannya di tempat PPL. Dan yang kedua, menguasai teknik pengajaran berbagai teori-teori untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermuatan budaya serta teknologi. Kemudian, keterampilan dalam manajemen kelas yang baik, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan sikap profesional yang baik. Selanjutnya, ada 3 hal penting
yang nantinya ketika saya memulai karir sebagai seorang guru, saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan tentunya melalui perkuliahan, kemudian penerapannya di sekolah PPL, kemudian membangun hubungan baik itu dengan siswa, dengan orang tua siswa, maupun rekan kerja guru nantinya ketika saya telah berkecimpung di dunia sekolah. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berpihak kepada siswa. Mohon maaf Pak Bu, ada yang terlewati. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut saya dari desain inovasi yang telah saya buat. Yang pertama adalah mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik, kemudian akan memanfaatkan teknologi, mungkin akan diterapkan ke dalam setiap proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran, namun tetap harus disesuaikan agar dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Kemudian akan memberikan asesmen sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir akan melakukan perbaikan dan merancang rencana pembelajaran sebagai bentuk refleksi saya agar menjadi lebih baik dan bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif dan tanggap budaya. Sekian dari saya, Bapak Ibu, presentasi mengenai desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pembimbing, Pak Andio Penta. Pak Andio Penta. Pak. Oh ya, halo. Kedengaran suara saya? Iya. Benar, Pak. Tadi dimatikan host. Ya, baik. Baik. Cukup baik penampilan dari yang pertama, mahasiswa PPG ini. Nah, kemudian selanjutnya, siapa yang pertama Bu? Ibu atau Pak Stojo kira-kira? Ibu? Ibu aja ya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Radiatan untuk memberikan masukan ataupun beberapa pertanyaan barangkali untuk meneguhkan penguasaan mereka menguasai atau tidak begitu. Dipersilakan, mungkin diberikan waktu juga 20 menit maksimal gitu supaya terbagi waktunya. Iya, kita kan sampai 13.25 Pak ya. Sekarang kan 13.10 nih ya. Jadi 10 menit aja. Oh, ya 10 menit boleh lah. Iya, paling 10 menit saya. Enggak panjang saya. Ya, silakan Bu. Iya, Aisyah. Ya. Senang ketemu Anda lagi ya. Oke, iya. Aisyah sudah menjelaskan sedikit tentang visi pribadi, ya nak? Iya. Jadi di situ Aisyah bicara tentang guru yang kompeten, ya nak? Iya. Betul? Iya, Bu. Guru yang kompeten itu yang seperti apa indikatornya? Baik. Kompetensi apa saja yang harus dipunyai oleh seorang guru? Baik, mohon izin menjawab, Ibu. Iya. Menurut saya, kompeten yang dimaksud adalah seorang guru tersebut mampu, yang pertama, mampu memetakan peserta didik sesuai dengan latar belakang mereka, tidak membeda-bedakan, dan membuat peserta didik tersebut merasa dihargai, merasa diapresiasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan rancangan, seorang guru yang kompeten mampu merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan potensi peserta didik yang tentunya karakteristik mereka berbeda-beda. Rasa demikian, Ibu, mengenai guru yang kompeten. Iya, itu baru
menyangkut pada kompetensi profesional sedikit ya. Padahal seorang guru itu harus punya 4 kompetensi. Ya, nak? Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Ya, untuk menjadi seorang guru, gimana kepribadiannya? Nah, setelah itu ada lagi kompetensi pedagogi. Pasti pernah mendengar istilah ini, betul? Pernah, Bu. Nah, ada lagi kompetensi profesional yang sekarang Aisyah sedang usahakan untuk lulus, ya nggak? Di program profesi guru. Nah, ada lagi namanya kompetensi sosial. Betul? Betul, Bu. Nah, pernah mendengar 4 kompetensi itu? Pernah mendengar, Paham? paham, tidak terlalu mendalam, cuman pernah mendengar mengenai pedagogik, bagaimana menyampaikan materi dengan tepat, itu adalah kompetensi pedagogik. Iya. Kemudian itu lebih kepada bagaimana sih menangani siswa. Misalnya ada siswa yang bermasalah, ditangani. Metode apa yang harus digunakan guru menghadapi berbagai karakteristik siswa itu untuk kepribadian. Profesional itu mungkin bagaimana guru itu bisa menguasai pembelajaran, menyampaikannya kepada peserta didik menggunakan model mungkin media yang interaktif agar menciptakan pembelajaran yang efektif. Itu menurut saya, Bu. Nah, kalau kompetensi sosial gimana? Ya, itu kompetensi sosial bagaimana guru dapat berinteraksi, terutama sesama rekan kerja, bawahan, dan hal pentingnya kepada peserta didik. Harus menjalin hubungan yang baik. Itu aja? Hubungan yang perlu dijaga oleh seorang guru? Iya, poin utamanya itu, Bu. Dengan orang tua guru, orang tua siswa gimana? Iya, Bu, orang tua juga. Dengan komite, dengan tetangga sekolah gitu? Tetangga. Perlu nggak? Perlu. Masyarakat. Karena kan sekolah itu kan posisinya kan di tengah-tengah masyarakat. Tentu guru harus menjalin hubungan baik agar bisa terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, itu konsep dasar seorang guru yang kompeten ya, nak. Oke, nah, Aisyah sudah merefleksikan apa tadi? Belajar. Pengalaman belajar selama PPG, ya, nak. Ada berapa mata kuliah yang sudah diambil selama PPG? Ada 11. Ada 11. Nah, dari 11 itu yang mana yang menurut Aisyah paling bermakna? Baik, Bu. Saya yang paling bermakna, pengalaman yang sangat bermakna bagi saya adalah prinsip mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen. Kenapa itu yang paling bermakna? Karena kan di dunia pendidikan, terutama di dalam proses pembelajaran, seorang guru selain mampu bersosialisasi, sikap-sikap profesional tadi, harus mengutamakan prinsip pengajaran dan asesmen ini. Karena kan di pembelajaran harus terstruktur dengan baik dari awal hingga akhir pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran, kemudian sebelumnya guru harus memetakan terlebih dahulu peserta didik melalui asesmen awal, kemudian melaksanakan pembelajaran, terus yang terakhir adalah merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Demikian. Iya, untuk sementara itu aja dulu, lebih kepada konsep ya. Mungkin untuk praktik di lapangan kita ke Pak Sutoyo aja. Silakan kembalikan ke Pak Andi Openta dulu. Oh iya. Terima kasih Bu, sudah banyak masukan secara kompetensi apa yang harus dimiliki oleh calon guru ya. Selanjutnya mungkin Pak Sutoyo lebih banyak mengarah kepada apa yang mereka alami ataupun temukan ataupun mereka lihat di lapangan ketika mereka di sekolah. Pada Pak Sutoyo dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Andi Ompeta. Ya. Baik, selamat siang Aisyah.
Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi tadi Aisyah sudah memaparkan apa yang sudah ditulisnya. Kemudian saya juga sudah membaca sebelumnya dari kirim. Ya, tapi tadi dari penampilan itu secara umum kalau saya lihat sudah siap kayaknya ya, diuji ya, diuji dan juga diberi masukan. Baik, sesuai yang sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan, yang mungkin ini bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa masukan nanti ya. Mungkin yang pertama dari visi Indonesia, visi untuk Indonesia tadi ya, yang pertama. Oke. Barangkali disampaikan di situ adalah Aisyah mungkin di bagian-bagian akhir tadi ya, di bagian akhir itu akan ya meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya pokoknya melalui melalui berbagai karya dan juga yang banyak bermanfaat. Mungkin di situ stressingnya kalau menurut ada baiknya jika lebih diperjelas. Ini maksudnya kalau beberapa karya ini kan masih sangat apa ya normatif ya. Misalnya karya-karya seperti apa yang dikehendaki, kemudian manfaat seperti apa ya juga yang diharapkan oleh Aisyah nantinya. Mungkin masukan saja. Bisa di apa namanya jadi ada parameternya gitu ya, ada ukurannya. Oh, yang karya itu maksudnya karya seperti apa, kemudian bermanfaat manfaatnya juga seperti apa. Itu aja. Untuk yang berikutnya mungkin berkaitan dengan visi sebagai calon guru, visi calon guru. Pada poin ketiga di bawahnya itu menjadi pendidik yang lebih baik dari hari ke hari. Secara umum kalimat ini juga sangat lebar, belum terukur ya menurut saya. Alangkah lebih baiknya apabila ditambahkan misalnya, ini mungkin saya sedikit tanya tentang kepada Aisyah, rencananya itu yang lebih baik dari hari itu contohnya seperti apa, atau mungkin dalam hal apa, terus mungkin caranya gimana? Itu aja. Coba ditanyakan, coba dijawab dulu rencananya seperti apa. Baik, izin menjawab, Bapak. Ya. Menurut saya menjadi pendidik yang lebih baik dari hari ke hari itu bisa mengayomi, mengarahkan, membimbing peserta didik, merubah perilaku mungkin tidak, lebih kepada mengarahkan agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Saya rasa demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya boleh lanjut ya Bu ya, Pak? Iya, Masih lanjut. boleh? Iya, Oke, masih baik. Kemudian terutama untuk pemilihan kan tadi Bu Radiatan menyampaikan atau memberi pertanyaan dari sekian banyak mata kuliah itu mana yang paling menarik? Terus tadi jawab tentang pembelajaran dan asesmen kalau nggak salah tadi, benar gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran asesmen ini sepertinya kalau saya perhatikan dari presentasi ini dikerucutkan lagi oleh Aisyah lebih spesifik mengenai CRT, gitu ya. Oke, oke, baik. Kemudian di situ tadi sampaikan bahwa kenapa kok memilih CRT? Salah satunya untuk eh, mengakomodasi minoritas, gitu nggak tadi ya? Betul? Ya, Betul, Pak. oke. Nah, yang belum tergambar di saya adalah minoritas dalam hal apa? Yang direncanakan Aisyah itu minoritas dalam hal apa? Oke, baik, mohon izin jawab, Bapak. Minoritas yang saya maksud di poin apa tadi ya? Yang pertama. Mungkin yang langsung aja yang dimaksud oleh Aisyah itu minoritas dalam hal apa? Misalnya dalam hal suku bangsa, atau dalam hal agama, gender, atau yang lainnya gitu maksudnya. Baik.
atau Minoritas semuanya? yang saya maksudkan adalah kan di dalam satu kelas terdiri dari banyak peserta didik. Bahkan di sekolah saya, di sekolah tempat saya PPL hampir 30-an. Nah, di sana kan tentu banyak perbedaan-perbedaan latar belakang, bisa itu agama, pasti suku, budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Minoritas yang saya maksudkan ya seperti itu. Tapi yang sering terlihat, Pak, itu lebih ke agama dan suku. Nah, itu memang benar-benar nyata. Pernah saya lakukan asesmen awal mengenai budaya mereka. Dan ternyata hasilnya banyak sekali keragaman dari agama, suku, dan budaya di dalam satu kelas yang saya ampu tadi. Oke. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ya. Ini karena berkaitan. Kemudian selanjutnya lebih kepada konten di pembelajaran di kelas. Tadi kan Aisyah memilih desain CRT untuk apa ya, memunculkan dengan latar budaya lokal gitu ya, budaya lokal Jambi. Terkait Jambi. juga tadi minoritas juga. Nah, yang mungkin perlu saya tanyakan adalah CRT ini akan dilaksanakan oleh Aisyah itu dalam hal konten isinya, isi pembelajaran, materi pembelajaran, ataukah bagaimana pembelajaran itu dilakukan, desainnya. Jadi pedagogiknya ataukah profesionalnya? Lebih kegiatan pembelajarannya, Pak. Kegiatan berarti pedagogiknya ya. Ya, pedagogik. Oke. Karena kenapa saya tanyakan di situ tadi Aisyah menyatakan ini untuk materi berita. Kemudian yang dimaksud Aisyah tadi minoritas atau berbagai budaya lokal itu justru di situ adalah isinya. Iya. Jadi isi berita, bukan bagaimana menyampaikan berita. Nah, ini maksud saya gini, pembelajaran yang dimaksud si Aisyah di sini, apakah materi pembelajarannya ataukah bagaimana siswa belajar? Belajar berita atau isi berita? Belajar beritanya, Pak. Belajar Materi yang diberikan, berarti konten, Pak. konten. Nah, makanya saya tanya, perlu nih apakah konten? Kalau konten itu kan terkait, kalau yang pertanyaan Bu Radiatan tadi terkait namanya kompetensi profesional. Kalau terkait konten. Sementara bagaimana penyampaian pembelajaran itu pedagogik. Jadi menurut saya kalau misalnya fokuskan ke pedagogik itu lebih bagus. Karena kan ini tugas kita menjadi guru ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan. Sementara kalau konten itu sekarang kan bisa dari mana saja. Sumbernya dari berbagai macam. Ya, jadi saya ingin diluruskan saja dan ternyata ya lurus, berarti sesuai. Oke, kemudian untuk tadi warga sekolah itu betul yang sampaikan tadi udah dipancing oleh Ibu Radiatan bahwa warga sekolah itu juga termasuk masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya guru, murid atau termasuk orang tua dan juga orang tua murid dan juga warga sekitar. Itu aja tambahannya. Untuk saya cukup itu saja. Oh ya, satu lagi mungkin saran saja untuk di bagian RTL. Itu tadi kan ada 4 yang terkait apa sih yang akan dilakukan di RTL, di RTL, di RTL, di bagian RTL ada 4 rencana tadi. Rencana tidak lanjut. Ah ya, ada 4 mengembangkan metode dan lain-lainnya itu ada. Kalau ini kalau boleh saran aja, mengembangkan metode itu kan sudah tindak lanjutnya ya. Kalau misalnya lebih baik yang diutamakan tuh yang bagaimana merancang modul dan nomor 4 itu bisa didahulukan. Kemudian nanti susunannya aja supaya lebih apa ya, teratur gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba mengembangkan model, tetapi menyusun dulu, belajar menyusun modul ajar dulu. Nomor 4 itu didahulukan. Kemudian asesmen itu yang terakhir, kalau menurut saya. Karena dalam proses pembelajaran asesmen biasanya kan di bagian akhir tuh.
Walaupun ada asesmen juga yang dilakukan di tengah Ya. atau di awal. Namun secara umum kalau asesmen yang untuk output akhir itu biasanya di belakang. Itu aja sih. Lebih kepada mengatur aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Toyo. Baik, untuk barangkali perlu juga saya memberikan masukan kembali kepada Aisyah, ya, dari Ibu Radiatan dan Pak Toyo tadi, ya sudah banyak memberikan masukan. Nah, sementara sebenarnya begini, refleksi ini diarahkan selalu, ya, sesungguhnya harus kepada kompetensi itu, karena begitu Anda memiliki 4 kompetensi tadi, kompetensi pedagogik, kompetensi akademik atau profesi, kemudian kompetensi personal atau kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Nah, ini maunya yang direfleksikan ke dalam apa tadi, pendekatan apa atau model apa yang dipilih. Nah, karena memang seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Radiatan dan Pak Toyo tadi, kuncinya di situ. Nah, jadi kalau Anda mau menjadi guru yang profesional, 4 kompetensi itu harus dimiliki, ya, harus dimiliki. Itulah dasarnya, begitu. Dirangkum dalam 4 hal itu. Dan di samping itu masih banyak lagi sebenarnya kompetensi-kompetensi yang lain yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama kompetensi digital, karena hari ini senang tidak senang, suka tidak suka, kita berada pada zaman digital. Nah, nanti barangkali mungkin masih dibaiki barangkali refleksinya. Baik, itu mungkin untuk Aisyah. Kemudian mengingat waktu ini kita lanjut pada yang presentasi kedua. Aisyah tetap menjadi hostnya ya. Baik, Pak. Iya, ditutup dulu untuk Aisyah, nanti kita panggil si Endang lagi, Pak. Oh, begitu Bu ya. Aisyah boleh say goodbye ya. Ya, terima kasih Ibu atas saran, kritikannya. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.